Masker medis. Siapa saja orang yang harus menggunakan masker? Yang pertama, orang yang sedang sakit saluran pernapasan, mulai dari batuk, pilek, flu, pneumonia atau radang paru-paru, TBC, hingga alergi hirupan berupa debu, tungau, maupun serbuk sari. Yang kedua, orang yang sehat tetapi harus berada di sekitar orang yang sakit. Misalnya, orang yang sedang merawat orang yang sakit maupun yang mengunjungi orang sakit. Ini termasuk petugas kesehatan, mulai dari perawat, bidan, dokter, sopir ambulans, transporter, atau petugas lain yang sedang melakukan pelayanan kesehatan untuk pasien. Yang ketiga, orang yang sedang beraktivitas atau bekerja di lingkungan yang udaranya kotor. Dan terakhir, yang keempat, adalah pekerja pengolahan makanan, minuman, maupun pengolahan obat dan kosmetik. Lalu, untuk apa kita menggunakan masker? Masker digunakan untuk melindungi mulut dan hidung dari hirupan maupun percikan cairan, baik itu cairan dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh, yang mungkin di dalamnya terkandung kuman, zat-zat alergen yang dapat memicu alergi, maupun zat-zat lain yang berbahaya bagi tubuh dan saluran pernapasan. Masker yang ada di dunia kesehatan paling dikenal ada 3 macam. Yang pertama, masker kain, yang kedua, masker bedah, dan yang ketiga adalah masker N95 atau KN95. Masker yang pertama adalah masker kain. Masker kain seperti ini bisa dicuci ulang dan bisa dipakai berkali-kali, tetapi hanya bisa menyaring debu ukuran besar. Semakin sering dicuci, semakin daya saringnya menurun pada kuman. Masker yang kedua adalah masker bedah. Masker bedah ini yang sering kita lihat dipakai oleh tenaga kesehatan. Masker bedah ini diperuntukkan untuk dipakai di dalam ruangan atau indoor. Daya lindungnya pendek, hanya 5-6 jam. Tetapi ketika dipakai, posisi di wajah masih kurang tepat. Masih ada celah di bagian dagu dan bagian hidung. Masker yang ketiga adalah masker N95. Bentuknya setengah bulat, berwarna putih atau biru. Karena bahannya kokoh, maka dia tidak mudah rusak. Saat dipakai di wajah pun, masker ini posisinya pas di hidung dan mulut. Tetapi, kerugiannya, harganya mahal dan lebih sulit didapatkan. Daya tahannya hanya 8 jam dan harus diganti agar aman dan efektif melindungi. Dia hanya memiliki satu ukuran saja, yaitu dewasa. Tidak ada untuk anak-anak. Karena masker ini sangat ketat dan pengap, maka tidak disarankan dipakai oleh ibu hamil dan lansia, atau juga penyakit paru-paru dan kardiovaskular, karena akan memperberat beban pernapasan. Bagaimana cara menggunakan masker dengan tepat? Yang pertama, awalilah dengan cuci tangan dahulu sebelum menggunakan masker pada wajah. Yang kedua, bedakan antara sisi luar dan sisi dalam. Bisa dari segi warna maupun dari bentuknya. Untuk warna, sisi luar biasanya bisa berwarna-warni, sedangkan sisi dalam umumnya berwarna putih atau warnanya lebih terang daripada sisi luar. Untuk bentuk, umumnya sisi luar adalah sisi yang cembung, sedangkan sisi dalam adalah sisi yang cekung. Yang ketiga, temukan sisi hidung atau sisi atas masker. Sisi atas ini biasanya adalah sisi yang disisipi oleh kawat lentur yang gunanya untuk membentuk lekukan yang dapat ditekuk mengikuti bentuk tonjolan hidung. Lekukan inilah yang fungsinya untuk membantu masker menutup secara sempurna atau lekat erat pada wajah meskipun ada tonjolan hidung. Pelekatan ini agar masker tidak bocor, sehingga udara yang kotor di sisi luar masker tidak akan mudah masuk ke dalam sisi masker di bagian dalam. Yang keempat, ikat masker dengan tepat bisa menggunakan tali ikatan maupun yang sudah dalam bentuk karet elastis. Jika masker memakai tali biasa,
Umumnya ada dua sisi ikatan, yaitu bagian atas dan bawah. Ikatkan tali bagian atas ke arah puncak kepala atau ubun-ubun, lalu perlahan-lahan tarik bagian bawah masker ke arah bawah sampai menutupi dagu. Kembangkan lipatan-lipatan masker sisi luar ke arah bawah, lalu ikatkan tali bagian bawah ke arah belakang leher sampai ke eratan yang pas. Jangan diikatkan terlalu longgar maupun terlalu ketat. Jika masker menggunakan karet elastis, maka masker tinggal digantungkan saja ke kedua telinga ataupun ke belakang kepala. Yang kelima, setelah masker terpasang, hindari sering menyentuh masker dengan tangan. Ini untuk menjaga agar masker tetap bersih dan tidak bergeser tempat atau bahkan longgar. Yang keenam, jangan merasa sayang untuk mengganti masker. Jika dirasa warnanya sudah lebih kotor, terkena noda atau cairan, berbau, atau bahkan sudah mulai longgar, segera ganti masker Anda. Sebaiknya mengganti masker lebih dari 2 masker per hari. Sekarang kita akan belajar cara melepas masker dengan benar. Yang pertama, lepaskan tali-tali pengikat mulai dari leher maupun kepala. Usahakan jari Anda hanya menyentuh bagian dalam masker dan hindari menyentuh bagian luar masker. Lepaskan dari arah muka ke arah belakang kepala. Jika Anda menggunakan masker sekali pakai, segera buang ke tempat sampah dan segera cuci tangan Anda. Jika Anda memakai masker kain dan tidak segera dapat mencucinya, Anda masukkan dalam wadah yang sekali pakai seperti kresek, dan kresek ini harus ditutup dengan rapat. Setelah ditutup dengan rapat, segera cuci tangan Anda. Atau jika tempatnya ingin go green, pakailah wadah yang bisa dicuci dan dipakai ulang, misalnya menggunakan toples. Tetap lipat dan tangan Anda hanya menyentuh bagian dalam masker, masukkan dalam wadah yang tertutup rapat, dan bawalah dalam keadaan tertutup rapat. Setelah sampai di rumah, masukkan kain-kain atau masker ke dalam larutan deterjen. Berikan sedikit campuran deterjen dalam air dan masukkan masker kain yang Anda pakai tadi. Masukkan dan aduklah dalam larutan deterjen. Biarkan selama 1 jam. Jangan lupa untuk membuang kreseknya ke tempat sampah. Demikianlah informasi dan bahasan tentang masker medis dalam episode kali ini. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Tetap sehat dan bahagia dengan Happy and Healthy.